Hai, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali teman sehobi. Alhamdulillah ya, pada akhirnya kita sudah berada di musim hujan. Tentunya tanaman yang ada di kebun kita semakin subur dan menghijau seperti ini ya teman sehobi. Namun masalahnya karena intensitas hujan yang terlalu tinggi membuat beberapa jenis tanaman tumbuh terlalu pesat. Jadi dedaunannya terlalu rindang seperti ini ya teman sehobi. Dan dikarenakan kita memang berkebun di halaman, ini mengakibatkan tampilan halaman seakan berganti menjadi terlihat lebih seperti hutan ya teman sehobi. Terlebih jika sebagian dedaunan rontok seperti ini teman sehobi, berserakan ya. Ini menjadi tambahan PR bagi kita ya teman sehobi. Sebetulnya tak masalah jika kita biarkan, toh ini adalah organik ya. Namun karena ini adalah halaman, kembali lagi kita berkebun di halaman, tentunya tidak estetik dong kalau kita biarkan berserakan begitu saja. Karena itu ini jadi tambahan PR untuk keseharian kami di rumah. Tapi jangan khawatir, dedaunan ini biasanya kami kumpulkan untuk dijadikan bahan kompos teman sehobi. Tak hanya mengumpulkan dedaunan kering untuk dijadikan bahan kompos, hal lain yang biasanya kami kerjakan di kebun halaman di saat musim hujan seperti ini adalah melakukan pemangkasan pada beberapa jenis tanaman, khususnya tanaman yang memang memiliki daun yang cepat rimbun ya teman sobi. Contohnya saja, pagi hari ini saya memangkas daun teh-tehan. Pemangkasan memang harus sering dilakukan, terlebih pada saat musim hujan seperti ini ya teman sehobi, karena kebun halaman jika dibiarkan terlalu rimbun, dikhawatirkan nantinya menjadi tempat-tempat favorit nyamuk untuk bersarang. Nah, bicara soal nyamuk, tentunya memang identik dengan musim hujan seperti saat ini ya teman sehobi. Tentu saja bagi kita yang berkebun di halaman harus memperhatikan betul-betul apa saja sekiranya yang bisa membuat nyamuk betah tinggal di halaman rumah kita. Yang erat kaitannya dengan berkebun tentu saja adalah genangan yang ada di pot-pot ya teman sobi, harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai di antara pot tanaman kita terdapat genangan air. Dan sebetulnya jika terdapat genangan air itu artinya tanah ataupun media tanam yang terdapat pada pot tersebut memang bermasalah teman sehobi. Itu sebabnya kita harus melakukan perawatan rutin pada tanaman-tanaman kesayangan kita yang kita tanam dalam sebuah pot. Kesuburan dan kegemburan media tanam dalam sebuah pot akan terkikis dengan adanya penyiraman yang sering kita lakukan. Terlebih lagi tingginya intensitas hujan yang mengguyur tanaman-tanaman kita. Itu bisa menyebabkan media tanam padat dan mengeras, maka terjadilah genangan air di sana. Oleh sebab itu harus dilakukan penggemburan ulang, bisa dengan cara mengganti media tanam secara keseluruhan. Pemangkasan akar, biasanya saya lakukan pemangkasan akar, jadi tidak selalu media tanamnya saya ganti, namun hanya dengan melakukan pemangkasan akar. Bentar, saya akan mencontohkannya untuk teman sehobi ya. Jadi cukup kita siapkan parang ya, atau pisau yang tajam sih, tapi karena ini hanya contoh, jadi saya akan menggunakan alat yang seadanya. Jadi kita gunakan parang atau pisau untuk kita memutus akar-akar di bagian sebelah sini ya teman sobi. Cukup kita lakukan pemangkasan seperti ini. Ini harus sampai dalam dan kita pastikan akar-akar di antara tanaman kita sudah terputus. Setelah itu kita gemburkan juga tanahnya, sekalian kita tambahkan media tanam baru yang tentunya sudah kita campur dengan pupuk. Selain itu, pada saat musim hujan seperti saat ini, hal lain yang harus kita perhatikan adalah pengendalian hama dan pertumbuhan gulma. Contohnya tanaman terong yang kami tanam di halaman rumah kami ini, sebetulnya ini sudah mulai belajar berbunga teman sehobi. Hanya saja sayangnya karena luput dari perhatian kami selama beberapa hari terakhir karena teralihkan oleh kesibukan lain, tanaman terong kami ini ternyata diserang hama teman sehobi. Lihat saja permukaan daunnya yang sudah bolong-bolong seperti ini. Tentu saja hal ini tidak baik ya teman sehobi, karena pastinya berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman terong itu sendiri. Oleh karena itu
Lalu dengan segera kami melakukan pengobatan dengan cara penyemprotan dengan pestisida nabati tentunya. Itu pun tak cukup hanya satu kali kami lakukan penyemprotan teman sehobi, karena hujan yang sudah mulai sering turun membuat pestisida nabati yang kami semprotkan di pagi hari akhirnya harus terkikis air hujan yang kemudian harus dilakukan penyemprotan ulang di keesokan paginya. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi hama-hama yang terlihat menempel dan menggigiti daun-daun terong kami ini. Semoga Allah izinkan sampai berbuah dan bisa kita konsumsi ya teman sehobi. Selain hama, hal lain yang harus kita perhatikan adalah gulma yang tumbuh subur biasanya di musim penghujan seperti saat ini. Contohnya di dalam polybag yang satu ini teman sehobi. Ini adalah polybag terong. Ini terongnya masih baru kami pindah tanamkan, jadi masih kecil dibandingkan terong yang tadi. Nah, dan ternyata kompos yang kami masukkan ke dalam polybag ini membawa serta biji-bijian, dan diantaranya adalah biji markisa yang kini sudah tumbuh seperti ini. Tentu saja ini harus kita bersihkan agar tidak terjadi perebutan nutrisi ya teman sehobi. Selain itu, kita juga harus mempelajari tanaman apa saja yang bisa bertahan dengan guyuran air hujan di setiap harinya, dan mana tanaman yang rentan busuk jika mengalami kelembaban tinggi apalagi diguyur air hujan pada setiap harinya. Contohnya adalah tanaman kaktus. Sebaiknya tanaman kaktus memang kita simpan di tempat yang terhindar dari guyuran air hujan teman sehobi. Meskipun kaktus memang sama saja seperti tanaman lain membutuhkan penyiraman, namun jangan sering-sering ya, apalagi kalau dibiarkan kehujanan. Cukup 1 minggu sekali saja atau disesuaikan dengan kelembaban media tanamnya. Jadi jika masih basah tidak perlu kita siram lagi teman sehobi, meskipun itu sudah di atas 1 minggu. Dan sebaiknya tanaman-tanaman seperti ini harus sering kita jemur. Jadi seperti itu ya teman sehobi, lika-liku ataupun warna-warni kehidupan berkebun kita di halaman. Namun apapun itu yang terjadi, karena kita memang melakukannya sepenuh hati dan karena berkebun bagian dari hobi kita, hal yang menyenangkan, tentunya semua terasa ringan dan tak pernah membosankan tentunya. Terlebih jika kita sudah bisa panen-panen dari halaman. Seperti halnya pagi ini saya memanen beberapa buah pare yang sudah matang untuk diambil bijinya. Kemudian ini adalah foto beberapa hari yang lalu saat saya panen segenggam katuk. Dan pastinya selalu ada bunga yang bermekaran di setiap harinya teman sehobi. Jadi apapun tantangan dan rintangan berkebun di saat musim hujan seperti saat ini, kita harus tetap semangat. Dan saya ucapkan terima kasih karena teman sehobi sudah meluangkan waktu berharganya untuk menemani kami berkebun. Assalamualaikum.